Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan coba pelajari tentang listrik dinamis. Pada perkuliahan listrik dinamis ini masuk ke pertemuan yang keempat yang diampu oleh dua dosen, yaitu saya dan Bapak Dr. Nyoto Suseno, MSI. Pada materi hari ini kita akan membahas mengenai arus listrik atau kuat arus, ya, dan rapat arus, serta GGL dan tegangan speed. Apa yang akan diperoleh? Yang Anda peroleh dengan mempelajari materi ini adalah yang pertama, Anda mengetahui apa itu konsep secara mikroskopik dari arus listrik, kuat arus listrik, dan juga rapat arus listrik. Kemudian yang kedua, Anda nanti akan pelajari tentang apa itu gaya gerak listrik dan apa itu tegangan speed. Oke, sebelumnya silakan persiapkan diri, boleh menggunakan pena dan juga kertas untuk mencatat hal-hal yang mungkin nanti perlu ditanyakan atau hal-hal yang mungkin perlu ditanggapi. Ini adalah sebuah penggambaran konsep listrik, atau titik merah ini adalah gambaran dari sebuah arus listrik yang mengalir, di mana arus listrik itu berasal dari tegangan baterai. Ketika saklar ditutup, maka terjadi rangkaian tertutup sehingga arus kemudian mengalir. Nah, ketika ini kita coba berbesar, ya, pola animasinya. Nah, ini adalah penggambaran dari sebuah penghantar logam. Maka ketika ini kita hubungkan ke sumber tekanan, ya, elektron yang tadinya dia bergerak tidak beraturan menjadi bergerak lebih terarah. Apa penyebabnya? Pada perkuliahan listrik statis yang lalu sudah kita pelajari penyebab sebuah muatan bergerak. Ya. Kenapa muatan itu bisa bergerak? Kenapa muatan itu bisa berpindah? Itu karena adanya pengaruh medan listrik. Dari mana medan listrik itu ada? Medan listrik itu berasal dari adanya sumber tekanan ini yang menyebabkan munculnya medan listrik, sehingga muatan ini menjadi bergerak dan memiliki gaya. Kita coba lebih perbesar bagaimana pola pergerakan dari arus listrik ini pada animasi yang kedua. Pada animasi yang kedua, kita coba lebih perbesar. Nah, ini adalah gambaran secara lebih perbesar dari sebuah penghantar kabel. Anda lihat perubahan gerakan elektron dari waktu ke waktu. Ini ada time. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pergerakan elektron ini muncul karena memang adanya medan listrik yang mengalir pada penghantar yang disebabkan adanya beda potensial dari sumber tegangan
baterai ini, sehingga muncul cahaya yang mampu menggerakkan elektron-elektron untuk elektron atau muatan ya untuk berpindah menempati hole atau lubang-lubang pada setiap penghantar ya. Sebenarnya secara mikro di sini ada hole yang ditempati oleh elektron yang bergerak ini. Tinjauannya dari setiap referensi ada yang meninjau bahwa yang bergerak itu elektronnya muatan negatif, dan ada yang meninjau sebaliknya, yang dimana yang bergerak itu muatan positifnya. Walaupun sebenarnya hakikatnya ibaratnya seperti kita berada di dalam mobil atau kendaraan. Ketika orang itu berada di dalam mobil, maka dia akan melihat seakan-akan rumah-rumah yang di luar itu terlihat bergerak. Namun ketika orang yang berada di luar mobil itu melihat mobilnya yang bergerak. Kita sepakati saja sudut pandang kita yang lihat adalah elektron yang bergerak, karena pemodelan atom itu menunjukkan bahwa elektronlah yang bergerak. Nah, ini adalah penggambaran dari arus listrik. Arus listrik ini didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui suatu penghantar atau kabel setiap satuan waktunya. Jadi muatan listrik ini mas tadi apa? Adalah elektron yang bergerak. Jadi elektron yang bergerak yang melalui sebuah penghantar pada setiap satuan waktu. Nah, ini saya sampaikan tadi, pada zaman dahulu arus konvensional didefinisikan sebagai aliran muatan positif, sekalipun kita sekarang tahu bahwa arus listrik itu disebutkan dari elektron yang bermuatan negatif ke arah yang sebaliknya, sehingga antara arah arus listrik dengan arah pergerakan muatan itu selalu berlawanan, di mana arus listrik itu bergeraknya dari kutub positif ke kutub negatif, sedangkan elektronnya bergerak dari muatan negatif ke muatan positif. Nah, ini adalah contoh rangkaiannya sama seperti yang tadi. Ini sebenarnya ada gambar garisnya, cuma lebih detail dengan animasi yang saya tunjukkan tadi. Kalau arah arus itu bergeraknya dari muatan positif ke muatan negatif, muatan positif ke muatan negatif, sedangkan elektron itu bergeraknya dari muatan negatif ke muatan positif. Arus listrik adalah yang menangkut dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan arus elektron adalah potensial yang tinggi. Ini adalah pergerakan arus listrik, pergerakan arus listrik dari yang beda potensialnya tinggi ke beda potensial yang lebih rendah. Sedangkan elektron kebalikannya, bergerak dari yang beda potensial rendah ke beda potensial yang tinggi. Arahnya selalu terbalik. Apakah ketika terjadi aliran muatan listrik dari B ke A sampai muatan di B habis? Gimana jawabannya? Ketika benda A dan B memiliki jumlah dan jenis muatan yang sama, maka kedua benda dapat dikatakan telah memiliki potensial. Yang bagaimana arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial. Kesimpulannya bahwa dua syarat apa yang harus dipenuhi agar arus listrik dapat mengalir dalam suatu rangkaian. Analogi dari penggambaran ini adalah potensial pada elemen kering, baterai. Pada baterai
ketika sudah tidak ada perbedaan potensial, maka elektron sudah tidak lagi mengalami pergerakan, ya. Karena tidak ada lagi medan listrik dan gaya yang memaksa elektron itu untuk bergerak atau muatan itu untuk bergerak. Nah, ini adalah contoh pergerakan sebuah elektron yang tadi juga ditunjukkan melalui animasi. Ini seorang ilmuwan berusaha menghitung jumlah elektron yang melewati kedua anak panah. Nah, ini ada elektron yang bergerak melewati. Bagaimana cara menghitungnya? Maka seperti definisi di awal bahwa arus listrik apa? Arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir setiap waktunya. Nah, di mana I sama dengan dq per dt. Kenapa ini menggunakan T per dt? Kenapa tidak I sama dengan Q per T? Karena ini adalah perubahan, ya. Jadi ada perubahan muatan setiap waktunya, dq dan dt. Jumlah muatan, perubahan waktu, dan ini adalah kuat arus listriknya. Ini sama dengan Q per T. Ini tunjukkan secara mikrosnya. Nah, secara mikroskopik ini adalah sebuah kabel penampang dibuat dalam bentuk seperti pipa. Kemudian ini adalah luas penampang kabel. Anda bisa ukur dengan menggunakan mikrometer sekrup, ya. Ini sama dengan 14,4 pt kuadrat. Hanya ini. Di mana ini adalah sebuah elektron atau muatan. Di dalam beberapa buku dituliskannya G, boleh saja silakan. Elektron bergerak dengan kecepatan V. Nah, ini bergeraknya ini sebenarnya acak, ya. Nah, bergeraknya dengan kecepatan penyimpangan, ya, kecepatan simpang. Artinya bergeraknya seperti di animasi di awal itu seperti bergetar. Elektron itu bergeraknya bergetar. P dengan kecepatan P melalui luas penampang A. Sehingga di mana N adalah partikel persatuan volume dan E adalah muatan tiap partikel. N itu banyaknya, berapa banyaknya muatan. Ini hanya satu di sini contohnya. Ini satu E. Pada dasarnya kan banyak sekali yang melalui itu. Bisa tergantung berapa potensialnya sehingga memunculkan berapa elektron yang bergerak. Dimana dq sama dengan N banyaknya muatan atau elektron, dan E ini aja nilai elektron itu sendiri. PD adalah kecepatan simpangnya, dan A adalah luas penampang. Luas penampang kalau dia berbentuk kawat, maka kita harus tahu berapa diameternya sehingga kita nanti bisa hitung. Dia diibaratkan sebagai silinder, maka A itu dihitung dengan A sama dengan 1/4 pi kuadrat dikali dengan dt waktu. Nah, sedangkan rapat arus, ya, kerapatan arus listriknya itu didefinisikan sebagai kuat arus per satuan luas, ya. Jadi kerapatan itu sebagai rapat elektron yang melalui sebuah penampang tertentu, luasan penampang tertentu, di mana C sama dengan I per A. C sama dengan I per A. Jika I adalah dq per dt, maka I tinggal NE dt dikali A, ya. Hingga NE VD kali A dibagi dengan A, tinggal NE V, gitu. I sama dengan dq per dt. Maka I adalah N, banyaknya muatan. I adalah nilai dari elektron itu sendiri. Dari muatan. V adalah kecepatan, dan A adalah luas penampang. Nilai satu elektron adalah negatif 1,6021 dikali 10 pangkat 19. Kalau 1 kolom
Coulomb berarti 6,24 kali 10 maka 18 elektron. Ini maksudnya 10 pangkat 19 ya, minus 19. Kemudian ini 10 pangkat 18. Ini 108 pengetikannya tidak tepat. Apa syarat terjadinya arus listrik? Tadi sudah saya bahas sedikit. Elektron dapat mengalir pada suatu rangkaian jika ada beda potensial. Tapi jika rangkaiannya terbuka, elektron tetap tidak mengalir walaupun ada beda potensial. Jadi arus listrik dapat mengalir bila rangkaian listriknya harus tertutup. Harus ada beda potensial di dalam rangkaian tersebut. Arus listrik dalam suatu rangkaian hanya dapat mengalir di dalam suatu rangkaian tertutup. Nah, ini. Kalau terbuka dia tidak bisa mengalir ya. Karena medan listrik yang muncul akibat adanya beda potensial itu memunculkan gaya yang mengakibatkan elektron tadi bergerak. Maka dia harus dihubungkan sehingga elektron bergerak. Beda potensial adalah dorongan yang menyebabkan elektron mengalir dari tempat ke tempat lain. Dorongan itu berarti gaya. Gaya itu muncul akibat adanya medan listrik. Medan listrik yang ditimbulkan dari adanya perbedaan beda potensial. Arah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial yang lebih tinggi. Arah arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif. Ini sama seperti tadi ya. Cukup jelas saya rasa. Arah aliran elektron. Nah, berarti simpulannya mengapa ada arus listrik? Karena ada muatan-muatan yang bergerak atau elektron-elektron yang bergerak. Elektron yang bergerak memiliki kecepatan, ya, mengalami perubahan kecepatan. Kenapa dia bergerak? Karena adanya gaya. Kenapa timbul gaya? Karena adanya medan listrik. Kenapa medan listrik bisa muncul? Karena adanya beda potensial dan beda muatan. Ya. Sehingga muncullah adanya arus listrik. Lebih mudahnya, arus listrik itu bisa kita ibaratkan seperti aliran air ya. Nah, di sini misalkan ada pincir ya. Kemudian di sini sumber tekanan yang sudah Anda pelajari. Ini ada pincir yang menggerakkan air ya, sehingga air mengalir melalui pipa-pipa. Sama seperti ini, yang menggerakkan elektron adalah beda potensial pada baterai ini, sehingga dia bisa mengalir melalui sebuah penghantar. Jika ditanya mana yang berbahaya, potensial atau arus, potensial listrik atau tekanan besarnya menyatakan dorongan terhadap elektron akan dapat mengalir. Saya ulangi tadi kan, potensial listrik yang menyebabkan munculnya ada gaya sehingga elektron menjadi mengalir. Bumi memiliki potensial listrik 0. Beda potensial adalah beda nilai potensial antara dua titik yang berbeda dalam suatu rangkaian. Jadi walaupun antara dua titik dalam satu rangkaian ada potensial listrik, arus listrik belum tentu mengalir jika tidak dihubungkan dengan satu penghantar. Listrik tidak mengalir bila potensial kedua titik sama, dan listrik baru mengalir bila di kedua titik terdapat beda potensial. Jadi yang berbahaya adalah arus listriknya, bukan potensial listrik. Di mana letak berbahayanya? Nah, letak berbahayanya itu ketika Anda tidak memahami bagaimana prinsip dari arus listrik itu bekerja. Dia akan kita bahas di slide berikutnya. Arus listrik ini ada dua macam, direct current dan alternating current. Ini contohnya arus searah, arus DC, dan arus bolak-balik. Ini adalah arus sinusoidal ya, gelombang sinusoidal.
pada umumnya penghantar itu berbahan konduktor ya, berbahan konduktor seperti ya kabelnya bisa kabel nyalin, kabel tembaga dan lain-lain. Ini adalah prinsip penyaluran energinya, dimana ini adalah generator AC kemudian menjalankan sebuah rangkaian saklar dan kemudian ada baterai. Ini sudah kita bahas. Arus AC digunakan di rumus pabrik biasanya menggunakan dengan 1,0 atau 220. Mengapa arus AC bisa menyumbat tegangan listrik kita? Seperti yang kita tahu bahwa arus AC itu alternatif current, harusnya berubah menurut fungsi waktu. Ketika kita menyentuh kabel yang beraruskan AC, arus itu tentu akan melewati tubuh kita dan menjadikan diri kita sebagai hambatan, sebagai bagian dari penghantar tentunya. Kondisi itu akan terjadi ketika posisi tubuh kita sedang terground, terhubung dengan tanah. Nah, karena arus yang berubah-ubah membuat kita merasa tersengat. Hal ini dapat terjadi karena jantung kita mendapat suatu getaran yang lebih besar dibanding dengan getaran jantung itu sendiri, sehingga kita merasakan adanya sengatan listrik. Yaitu untuk gambaran tentang arus listrik. Kemudian GGL. GGL itu adalah gaya gerak listrik dan tekanan jepit. Apa perbedaan dari GGL dan tekanan jepit? Nah, ketika saklar terbuka, arus listrik tentunya tidak mengalir. Tegangan terminal A dengan C disebut sebagai GGL atau gaya gerak listrik. Artinya ketika dalam sebuah rangkaian saklarnya itu terbuka, maka sumber tegangan ini memiliki sebuah GGL dari titik A dan titik C. Ya. Pernahkah Anda melihat tulisan pada batas 1,5 volt? Itu adalah gaya gerak listrik. Jadi GGL adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik positif dari potensial rendah ke potensial yang lebih tinggi tiap satuan waktu, disimbolkan dengan simbol E Romawi. E dengan satuannya volt, di mana E adalah dW per dV, energi per muatan. Nah, ketika saklar ditutup, ya, saklar dihubungkan atau tertutup, ada arus listrik. Tegangan terminal AB disebut sebagai tegangan jepit. Kalau belum terhubung, maka disebut sebagai tegangan GGL. Tapi ketika dia terhubung, arus listriknya mengalir sehingga lampunya menyala pada R menyala, batannya menyala, maka ini disebut sebagai tekanan jepit. Sehingga VAB, nilai tekanan jepit, VAB tekanan jepit, sama dengan GGL dikurangi dengan I kalikan R. Apa itu? I adalah arus dikalikan dengan hambatan dalam pada baterai. Jadi VAB sama dengan I kalikan R sama dengan GGL dikurangi I R hambatan dalam. VAB-nya adalah arus dikalikan dengan R totalnya, sehingga nilai GGL, nilai GGL-nya ini kita rubah saja. Berarti kita masukkan nilai ini diganti ya, VAB-nya diganti dengan I kali R sama dengan E dikurangi I kali R. Kemudian ini pindah ruas, ini masuk ke dalam, sehingga menjadi E adalah IR ditambah I kali R sama dengan I R besar ditambah R kecil, hambatan luar, hambatan dalam, sehingga nilai I menjadi I sama dengan E per R ditambah R arus pada GGL.
isi beberapa sumber tegangan. Benda A potensial tinggi, benda B potensial rendah. Ini bahan konduktor, sehingga terjadi perubahan arus listrik, arus elektron dan arus listrik. Ini contohnya, D lebih rendah dengan D yang tinggi, maka elektronnya bergerak dari rendah ke tinggi, sedangkan dari tinggi ke rendah. Sama maksudnya, energi adalah potensialnya V sama dengan W per I. W per I. Satuan volt. Kemudian satuan dari arus listrik adalah ampere, di mana Anda harus ingat 1 ampere itu didefinisikan sebagai 1 kolom per detik, ya. 1 A sama dengan 1 T per second. Nah, ini kita ulas kembali karena ini kaitannya dengan arus listrik. Maka alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik itu berupa ampermeter. Ampermeter atau ammeter. Kalau ammeter itu maka disusunnya menggunakan hambatan shunt. Nah, ini adalah contoh pemasangan arus listrik. Ingat, mengukur arus listrik itu, misalkan kita ingin mengukur arus listrik baterai, ya, itu tidak boleh langsung diukur dari kutub positif dan kutub negatif, melainkan harus dihubungkan dulu dengan sebuah hambatan. Yang harus dihubungkan dengan sebuah hambatan, hambatannya bisa resistor atau berupa hambatan lampu. Baru kemudian kita ukur arusnya. Kalau tegangan baru boleh langsung ditempelkan pada sumber tegangan baterainya. Nah, dalam setiap rangkaian selalu ada yang namanya saklar. Yang saklar fungsinya untuk menghidupkan dan mematikan arus listrik, penghubung dan pemutus. Kemudian sekring itu sebagai pengaman, ya. Bentuknya bisa berupa filamen, kawat tipis, ya. Alat untuk membatasi kuat arus listrik maksimum yang mengalir. Ada 2 ampere, ada 4 ampere, ya, tergantung pada arus yang dikeluarkan. Nah, inilah contoh sekring. Kalau dia bekerja di luar daya kemampuannya, maka pasti akan terputus. Maka ini sebagai alat pengaman, ya. Terus ini dipasang dalam peralatan listrik. Di sanyo, mesin cuci itu selalu bentuknya seperti ini, sekring, ya. Kalau ada sekring di motor kalian juga bisa lihat ada sekring untuk fungsinya sebagai pengaman. Terus, untuk mengukur beda potensial maka menggunakan voltmeter dipasang dengan secara paralel, ya. Ini bisa langsung kan tanpa menggunakan lampu. Kalau ini menggunakan lampu itu dipasang dengan cara untuk pengukuran arus listrik. Nah, lihat perbedaannya, voltmeter bisa langsung diukurkan, tapi kalau ampermeter dia harus terhubung dengan sebuah hambatan, bisa lampu, bisa resistor. Ini jenis sumber tekanan, jadi sumber tekanan juga bisa diukur menjadi rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Inilah perhitungan untuk menghitung hambatan shunt. Hambatan shunt itu dipasang ketika kita mengukur sebuah arus listrik. Kalau hambatan multiplier itu dihitung ketika kita mengukur sebuah tegangan. Salahnya multiplier. Nah, ini ammeter sebenarnya seperti ini. Ini kalau kita bongkar rangkaian ampermeter, maka bentuknya rangkaiannya adalah seperti ini. RS, hambatan shunt sama dengan 1 per N-1 dikalikan RT. Kemudian ini untuk pengukuran voltmeter, RV-nya
hambatan multipliernya artinya sama dengan N-1 dikalikan OT. Contoh, sebuah galvanometer dengan hambatan 5 ohm dilengkapi dengan hambatan shunt dapat digunakan untuk mengukur kuat arus sebesar 50 ampere pada 100 mV jarum menunjukkan skala maksimum berapa besar hambatan shuntnya. Nah, kita lihat caranya seperti ini dengan menggunakan persamaan yang dijelaskan tadi. Berikutnya adalah voltmeter. Voltmeter ini contoh ketika pemasangan menggunakan hambatan multiplier. Nah, ini contohnya. Akan dilihat jika ada pertanyaan nanti silakan diajukan pada forum diskusi. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Silakan nanti Anda mengajukan pertanyaan pada forum diskusi yang disiapkan pada sistem Sepada. Untuk mengajukan pertanyaan, caranya Anda bisa klik tanggapi pada bagian forum diskusi yang paling atas di awal yang sudah Bapak buka. Kemudian untuk menanggapi pertanyaan, klik tanggapi pada pertanyaan tersebut. Oke, mohon diperhatikan. Sekian, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.